Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bima Maulana Santoso, Meilin Lorencia, Nur Afsah Sri Handayani, dan Fristi Agus Endah Putri. Analisis kepemilikan asing dan strategi pengendalian dominasinya dalam perekonomian Indonesia. Thayyib Nafis AZ tahun 2012 menjelaskan bahwa saat ini arus modal asing mendominasi berbagai sektor bisnis strategi di Indonesia, mulai dari perbankan, asuransi, energi, hingga pertambangan. Bahkan dalam beberapa sektor, persentase modal asing semakin meningkat tiap tahunnya. Keadaan ini didukung pula oleh aturan pemerintah yang memperbolehkan persentase modal asing yang besar dalam beberapa industri. Kondisi utang luar negeri Indonesia juga meningkat cukup pesat dalam era reformasi tahun 2012, 2 kali lebih tinggi daripada tahun 1998. Jika melihat struktur perekonomian Indonesia saat ini, ketidakpastian global memiliki dampak yang besar terhadap kondisi ekonomi negara ini. Jika modal asing tersebut menarik uang yang mereka tanamkan di sini, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kolaps seperti tahun 1977 sampai 1999. Metode penelitian yang dilaksanakan oleh Thayyib Nafis AZ tahun 2012 termasuk kategori deskriptif karena menganalisis kondisi existing, masalah dan fenomena dominasi kepemilikan asing dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, jika ditinjau dari jenisnya, termasuk penelitian kualitatif karena metode yang digunakan tertuju pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian Thayyib Nafis AZ 2012 dalam penelitiannya mengenai kepemilikan asing di Indonesia berhasil menemukan data. 1. Pihak asing yang pada bulan Maret 2011 telah menguasai 50,6%, sekitar Rp 1,5051 triliun rupiah, aset perbankan nasional dari 3 triliun 65 triliun. Bank asing memiliki 47 kepemilikan dari jumlah 121 bank umum di Indonesia. Thayyib Nafis AZ 2012 juga menemukan fakta bahwa dengan adanya investasi asing dalam SBI justru menambah beban kebijakan moneter Bank Indonesia dalam kurung BI, di mana bunga yang harus dibayar BI juga semakin besar. Investor asing dalam menanamkan modal di suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi, stabilitas ekonomi, politik dan sosial, pelindungan kepemilikan, pajakan, infrastruktur, dan lain-lain. Bidang investasi yang diminati PMA adalah perkebunan sawit pada saat ini. Selain pertambangan dan perdagangan, perusahaan asing di Indonesia juga menguasai pertanian, industri, pengolahan, usaha retail, dan pasar pelanggan lokal. Akan ada 3 retail yang berekspansi ke Indonesia, yaitu Family Mart, Lawson dalam kurung Jepang, dan Materi AG dalam kurung Jerman. Kesimpulan, seperti kemampuan perusahaan asing beroperasi dengan lebih efisien dibandingkan perusahaan dalam negeri dan
kebebasan pihak asing dalam kepemilikan saham akibat peraturan pemerintah, Indonesia efforts to activate globality competitive human resource. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk siap bersaing di era global saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan data premier, yaitu dengan melakukan wawancara observasi kepada 40 responden dan memanfaatkan data sekunder dan melihat review data dari 6 perusahaan dan sumber terkait lainnya untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengembangan bakat karyawan perusahaan. Hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa hingga 2018 belum ada terobosan signifikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau 3, belum ada perubahan yang berarti karena hal tersebut tidak dapat digunakan dari masalah kemiskinan, fluktuasi harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir memiliki pengaruh besar pada jumlah orang miskin. Kesimpulan, Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengatasi revolusi industri 4.0 yang menuntut operasi pabrik yang cerdas, layanan cerdas, dan produk inovatif. Bahkan harus dapat berkolaborasi dalam menerapkan kompetensi untuk memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta perusahaan diharapkan untuk membangun kemampuan organisasi sebagaimana tercermin dalam strategi kinerja manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review, yaitu dengan judul Pengaruh Self-Efficacy dan Fleksibilitas terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Studi karyawan PT Sung Him International Cabang Sempor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh self-efficacy dan fleksibilitas terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi pada karyawan PT Sung Him International Cabang Sempor. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Responden pada penelitian ini adalah semua karyawan PT Sung Him International Cabang Sempor yang berjumlah 59 karyawan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis statistik. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Menezes dan Kelleher pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pengaturan kerja fleksibel melalui pengaturan kerja jarak jauh informal memiliki efek tidak langsung yang positif melalui komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat memediasi antara self-efficacy dengan kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa self-efficacy dapat lebih tinggi dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan adanya kepuasan kerja. Lorencia ingin mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya review, yaitu dengan judul Pengaruh Insentif Finansial dan Non-Finansial terhadap Kinerja Karyawan Hotel Timeshare dengan Variabel Mediasi Kepuasan Kerja. Kinerja karyawan dianggap sebagai apa yang dilakukan karyawan dan apa yang tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan melibatkan kualitas dan kuantitas output, kehadiran di tempat kerja, serta ketepatan waktu output. Hasil penelitian menurut yang 2008 pada kinerja individu menunjukkan bahwa kinerja individu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Metode penelitian ini yang dilakukan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan kuasalitas. Pendekatan kuasalitas berfungsi untuk menganalisa
bagaimana satu variabel dengan bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Metode penelitian yang bersifat kuantitatif berdasarkan Sugiono pada tahun 2007, yakni metode penelitian yang berdasarkan kepada positifme yang digunakan untuk meneliti sampel serta populasi. Penelitian di mana teknik pengumpulan sampel umumnya dilaksanakan. Penelitian ini atau yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif melalui pendekatan kausalitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil analisis data secara statistik menunjukkan bahwa finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan analisa model riset menunjukkan bahwa insentif finansial yang tinggi akan mengarah kepada kepuasan kerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristi Agus Endah Putri. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada transportasi online Grab. Penulis David. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju saat ini membuat pelanggan menjadi lebih selektif dalam memilih suatu produk atau jasa yang diinginkannya. Para perusahaan pun berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan agar pelanggan tersebut datang kembali untuk melakukan pembelian ulang dalam bidang jasa maupun produk. Metode penelitian. Jenis penelitian metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positifisme. Penelitian ini biasanya dipakai untuk menguji suatu teori. Hasil penelitian. Service quality berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Service quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian bootstrapping dengan nilai original sampel sebesar 0,864 yang menunjukkan angka positif. Service quality seperti aplikasi yang langsung berjalan ketika dibuka. Kecepatan aplikasi dalam menyelesaikan masalah dan kelancaran pembayaran via online dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan dan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, yaitu service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Grab semakin baik service quality yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, maka tingkat kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Analisis Positioning Produk Kredit Modal Kerja pada Kantor Pusat PT Bank Pembangun Daerah Bali. Penulis Bagus Dharma Putra. Pendahuluan. Bisnis perbankan adalah bisnis jasa, jadi unsur kepercayaan masyarakat kepada bank sangatlah penting. Berbagai isu mengenai penutupan bank seperti terjadi beberapa tahun silam sangatlah memukul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik positive sampling bertujuan untuk memilih responden yang terseleksi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, responden atau debitur kredit modal kerja Bank BPD Bali yang memahami atau mengetahui informasi tentang kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh Bank BPD Bali, Mandiri, BNI, dan BRI, dan Danamon, Denpasar. Hasil penelitian. Kemiripan kredit modal kerja Bank BPD Bali dengan bank lainnya. Kemiripan antar kredit modal kerja atau KMK bank dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan perpetual, map 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari kedua pendekatan ini ternyata memberikan hasil yang berbeda. Pendekatan 2 dimensi menunjukkan kredit modal kerja Bank BPD mirip dengan kredit modal kerja Bank BRI, sedangkan kredit modal kerja Bank BNI mirip dengan kredit modal kerja Bank Mandiri. Kesimpulan, berdasarkan analisis MDS khususnya perpetual map 2 dimensi, persepsi nasabah atau konsumen tentang kemiripan antar produk kredit modal kerja atau KMK bank menunjukkan bahwa produk kredit modal kerja Bank BPD Bali memiliki kemiripan dengan produk kredit modal kerja Bank BRI, sedangkan produk kredit modal kerja Bank BNI mempunyai kemiripan dengan produk modal kerja Bank Mandiri. Review jurnal yang berjudul Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM secara
serta berkesinambungan di lingkungan instansi pemerintah. Penulis Raden Yudi Pradityo Setiadi Putra. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pendidikan, pelatihan, seminar khusus, penataran, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pengembangan kompetensi merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintah untuk memenuhi hak setiap ASN. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, internet, majalah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitiannya, pemerintah wajib memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh ASN yang terdapat di lingkungan instansinya. Hal tersebut untuk meningkatkan serta tetap menjaga kualitas dari pelayanan pemerintah sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan cermat, cepat, dan baik. Pengembangan kompetensi merupakan hak untuk setiap ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut. Pengembangan kompetensi ini dilakukan harus didasari adanya gap kompetensi untuk setiap jabatan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi program pengembangan kompetensi SDM sangat diperlukan oleh setiap instansi pemerintah. Selanjutnya, review jurnal yang berjudul Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. Penulisnya IDKR, Ardiana, IR Brahmayanti, dan Subaydi. Usaha kecil dan menengah ini yang disingkat dengan UKM merupakan kelompok usaha yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri. Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah yang terus meningkat tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar. Metode penelitian yang dilakukan termaksud dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan kompetensi populasi atau fakta empiris. Keadaan populasi atau fakta empiris yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh kompetensi SDM, sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menjadi responder dalam penelitian 150 pengusaha dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dibentuk klaster oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil penelitian ini diambil dari responder yang memiliki karakteristik dalam pendidikan mereka sebanyak lulusan SLA berusia rata-rata antara 25 sampai 40 tahun, memiliki jumlah karyawan sekitar 20 orang dan lama usaha selama 20 tahun ke bawah. Responden ini diambil dari klaster usaha kecil di bawah binaan Dinas Koperasi. Hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa kompetensi SDM UKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UKM. Hal ini juga didukung oleh hasil analisa determinasi. Yang ketiga, pengaruh variabel. Pengetahuan ternyata tidak disignifikan terhadap kinerja UKM karena nilainya negatif dan sangatlah kecil. Akan tetapi dua variabel lainnya yaitu keterampilan dan kemampuan memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga kedua variabel ini perlu diperhatikan dalam mengembangkan meningkatkan kinerja UKM. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.